Abi tos direct. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami CGP Angkatan 9, yaitu saya sendiri Yeni Safitri dan rekan saya Bapak Narsa Kurniawan. Kami akan mempraktekkan coaching dengan tema yang berbeda dan nantinya akan bergantian peran sebagai coach dan sebagai coachee. Kita mulai saja ya Pak Narsa. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Narsa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik Bu, cuma saya ada sedikit permasalahan nih Bu terkait dengan tugas saya sebagai guru PJOK di sekolah. Dalam hal ini barangkali Bu Yeni ada sedikit waktu untuk sekedar sharing gitu Bu. Iya Pak, boleh dengan senang hati. Kelihatan Bapak dari mukanya ada sesuatu yang dipikirkan. Iya Bu, terima kasih Bu Yen. Ya, Pak Narsa ini barangkali dapat menceritakan detail permasalahannya seperti apa yang Bapak hadapi saat ini di sekolah. Permasalahannya begini Bu, saya itu di sekolah kan mengampu pembelajaran PJOK. Nah di dalam pembelajaran tersebut terutama di aktivitas permainan bola besar ya seperti bola voli, sepak bola, kemudian bola basket. Nah permasalahannya itu sarananya itu di sekolah saya itu masih kurang Bu untuk seperti bolanya, kemudian yang lainnya gitu Bu. Oh ya begitu ya permasalahan. Jadi Bapak tuh masalahnya itu berkaitan dengan sarana dan prasarana dari mata pelajaran yang Bapak ampu ya, yaitu olahraga. Di antaranya tadi itu apa Pak? Kurangnya jumlah ya mungkin? Iya, peralatan Bu. Seperti bola itu masih kurang lah kalau saya rasa. Gitu ya. Pak Narsa, bisa diceritakan mungkin apa yang menjadi penyebab di sekolah Bapak sarananya untuk olahraga itu kurang memadai atau minimal? Mungkin ada penyebabnya, bisa diceritakan? Begini Bu, sekolah saya kan untuk alokasi dana BOS ya Bu, muridnya itu kan sedikit, kurang dari 60. Nah untuk keperluan-keperluan lainnya kan pastinya sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah jadi untuk terkait dengan pengadaan sarana gitu ya, untuk peralatan olahraga ya, jadi kurang gitu Bu, jadi minim yang bersumber dari dana BOS itu Bu. Apakah itu berpengaruh terhadap proses pembelajaran Bapak dengan siswa-siswi di sekolah Bapak mungkin? Ya tentunya berpengaruh Bu. Jadi kalau anak SD kan biasanya yang dipelajari itu kan masih gerak dasar ya Bu, yang membutuhkan minimalnya untuk satu bola itu 2 orang, tapi lebih bagusnya satu bola 1 orang, itu untuk gerak dasar biar mereka lebih memahami, lebih bisa mempraktikkan gerakan dasar tersebut. Nah sementara kalau alatnya itu cuma 1 misalkan, jadi saya rasa kurang efektif gitu Bu. Iya Pak, jadi tapi nggak 1 ya Pak, mungkin jumlah bolanya nggak 1, mungkin lebih dari 1 mah ya Pak? Iya. Kalau bola voli atau bola basket, atau hanya 1? Hanya 1 Bu. Oh, ini hanya 1 ya. Nah, berangkat dari masalah tadi ya Pak, sebenarnya apa sih yang diinginkan Pak Narsa atau
Pak Narsa itu menghendaki kondisi seperti apa yang seharusnya terjadi terkait pada minimnya peralatan atau sarana yang ada di sekolah Bapak? Yang saya inginkan sih simple ya Bu, jadi saya mengajarkan pembelajaran kepada anak, menuntun anak untuk belajar, sarananya tersedia, bolanya banyak gitu. Jadi pembelajaran bisa efektif seperti itu. Ya, idealnya Keinginan seperti saya. itu ya Pak. Ya, sarana lapangnya ada, kemudian bolanya pun memadai dan jumlahnya pun sesuai dengan jumlah siswa ya Pak. Iya. Kalau siswanya berapa Pak di SD Bapak? Di saya itu kurang dari 60, kurang lebih 57-an Bu. 57. Ya, dari kelas 1 sampai 6 tuh gitu ya? Iya. Iya, berarti kalau satu kelas berapa orang? Beragam Bu, yang satu kelas, kelas 1 itu ada 9, kelas 2 ada 14, kelas 3 ini yang sedikit nih ada cuma 5. Ya, sedikit lah rata-rata gitu. Ya, kalau 5 orang kalau bermain voli itu gimana Pak yang kelas 5? Nggak ada Ya, satu tim. itulah seperti itu. Ya, luar biasa. Saya setuju sekali dengan keinginan pribadi Bapak. Jadi Bapak itu ingin sarana itu memadai, kemudian jumlah bolanya itu juga sesuai dengan jumlah siswa ya Pak. Jadi otomatis kalau seperti itu peserta didik pun semangat belajarnya. Apalagi Bapak gurunya juga pasti lebih semangat kalau semua memadai. Nah, selanjutnya kira-kira harapan seperti apa yang ingin Bapak sampaikan berkaitan dengan masalah Bapak tadi, harapannya gitu? Saya berharap pihak sekolah terutama ya untuk bisa menganggarkan gitu ya, menganggarkan di dalam rencana anggaran sekolah di RKAS gitu ya, setiap tahunnya untuk pembelian alat pembelajaran olahraga. Itu yang saya harapkan. Jadi nanti pembelajaran olahraga yang saya ampuh di sekolah jadi bisa maksimal gitu Bu. Anak juga mungkin akan bisa senang, bersemangat lagi, lebih termotivasi lagi apabila sarananya itu ada gitu, dalam hal ini lengkap gitu. Ya, betul sekali Pak. Jadi kalau saya tangkap keinginan dan harapan Bapak itu sekarang sudah mengajukan ya Pak di BOS mungkin, tapi tidak bisa sekaligus ya, mungkin Pak bertahap juga, tapi Ya. sudah dianggarkan untuk pembelian alat olahraga. Mungkin waktunya tidak bersamaan, mungkin di tahap 1 bisa beli bola voli, tahap berikutnya bisa bola basket, atau tahap selanjutnya bahkan memperbaiki sarana lapang olahraganya. Mungkin itu ya Pak? Iya, seperti itu Bu. Ya, mantap sekali ya Pak. Nah, pertanyaan saya lagi, sejauh ini apa saja sih langkah konkret yang sudah Bapak lakukan untuk menyikapi masalah tersebut selain tadi Bapak mengajukan anggaran ke bendahara BOS atau ke kepala sekolah. Nah, mungkin ada nggak langkah konkret lain yang sudah Bapak lakukan untuk menyikapi masalah ini, Pak? Iya, tadi selain solusi yang pertama berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam hal ini terkait mengusulkan di RKS, saya juga mulai berencana ini Bu ya, berencana Ya. untuk mendekati alumni gitu ya, alumni yang dari sekolah tersebut yang mereka sudah sukses ya, bahkan ada sanak saudaranya yang bersekolah di
sekolah dulu yang mereka tempati, untuk barangkali ada bantuan gitu untuk menyisihkan sedikit rezekinya gitu untuk eh, apa namanya, alma mater istilahnya, sekolahnya beliau, untuk pengadaan peralatan olahraga tersebut. Ya, ide bagus itu Pak, perlu dicoba ya. Kemudian jadi kapan nih mulainya Bapak memulai melaksanakan ide tersebut? Itu kan muncul sepintas ya Bu, spontanitas. Tapi insya Allah ide yang tadi saya sempat terpikir itu secepatnya akan saya coba Bu. Ya. Kemudian siapa saja pihak yang ingin diajak kerjasama dengan Bapak dalam menghadapi masalah ini dan mencari solusi terbaik dari masalah tersebut? Ya, yang tentunya pertama saya akan berkolaborasi dulu dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, bahkan mungkin dengan ketua komite terkait dengan ide-ide saya tadi gitu, Bu, biar ada dukungan dari beliau-beliau supaya sekolah kita ini atau sekolah saya ini lebih maju ke depannya. Ya, bagus sekali Pak ide yang Bapak rencanakan tersebut. Jadi dengan perekrutan, bukan perekrutan istilahnya, kerjasama dengan alumni, mungkin ini dapat membantu untuk lebih memaksimalkan sarana olahraga yang ada di sekolah Bapak. Selain Bapak mengajukan dari dana sekolah yang resmi ya Pak. Mantap sekali Pak, semoga ada solusi dari masalah ini. Kemudian peserta didik Bapak pasti akan lebih termotivasi dengan banyaknya sarana olahraga yang ada di sekolah Bapak. Tentunya ini menjadi penyemangat bagi mereka sehingga pembelajaran olahraganya semakin menyenangkan. Iya Bu Yen, harapannya ingin seperti itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adanya perlengkapan olahraga yang lengkap gitu, supaya peserta didik lebih bersemangat lagi untuk belajar. Ya, alhamdulillah ya Pak, tidak terasa kita sudah membahas tentang permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah. Nah, kira-kira menurut Pak Narsa nih, hal atau manfaat apa yang Bapak peroleh dari percakapan kita tadi? Manfaatnya mungkin tadi saya rasa permasalahan ini hanya saya sendiri gitu yang apa namanya, yang memikirkan gitu, tanpa saya bingung nih cerita sama siapa ya. Kebetulan ada Bu Yeni ya, jadi saya ceritakan permasalahan ini dari pikiran saya kepada Bu Yeni, dan alhamdulillah sedikit ada pencerahan untuk solusi ke depannya mengatasi permasalahan yang sedang saya alami. Oh, iya Pak. Alhamdulillah ya Pak, mungkin ada sedikit pencerahan dari percakapan kita ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir sekali ya Pak. Ini bagaimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol banyak tadi? Mungkin perasaan yang Bapak rasakan setelah kita melaksanakan percakapan ini? Alhamdulillah Bu, pikiran saya yang tadinya bingung sekarang agak sedikit ada pencerahan ya Bu, terkait dengan permasalahan. Saya senang sekali bisa ngobrol banyak sama Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia mendengarkan permasalahan saya. Ya, sama-sama Pak Narsa. Alhamdulillah Pak Narsa juga sudah memunculkan ide-ide baru yang Bapak rencanakan sendiri dalam menyelesaikan permasalahan Pak Narsa. Terus semangat ya Pak, selamat mencoba idenya. Mungkin ide-ide itu menjadi solusi terbaik dari permasalahan Bapak.
Terima kasih Bu Yen, terima kasih. Ya, nanti kabari lagi ya aksi atau idenya bagaimana hasilnya. Siap, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Narsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai percakapan 2 ya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Narsa sore ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu. Gimana Ibu kabarnya sore hari ini? Baik, sedikit baik. Cuma ini ada hal yang sedang saya pikirkan ini teh Pak. Ya, berkaitan dengan tugas saya di sekolah, mungkin tugas tambahan saya di sekolah ini mendekati semester genap tahun ajaran 2003-2004, ini ada sedikit masalah yang saya rasakan gitu, Pak. Barangkali Bapak ada waktu untuk mendengarkan permasalahan saya ini? Iya, boleh Bu. Kita berbincang sore ini. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan dari perbincangan pada sore hari ini. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Bu Yen, bagaimana sih detail permasalahan yang sedang Bu Yeni hadapi di sekolah pada saat ini? Ya, ini Pak ceritanya itu ini kan dalam pembagian tugas mengajar ya Pak. Kebetulan di sekolah saya itu masih ada guru yang statusnya non PNS atau honorer ya Pak. Jumlahnya kurang lebih masih ada 8 orang. Ya, Banyak ya banyak. Jumlah tenaga pendidiknya itu di saya itu hampir 70 orang Pak. Jadi sekarang sisanya itu yang honorer itu 8 orang. Cuman karena saya itu basicnya dari honorer lama ya Pak dulu. Itu cerita dulu. Saya itu dulu honorer di SMA 1 itu hampir 11 tahun. Jadi baru PNS-nya itu baru 2014. Saya suka merasakan bagaimana posisi saya kalau di posisi tersebut. Sekarang masalahnya itu mereka itu sudah mengajar tidak linier lagi gitu Pak. Jadi mereka itu guru matematik, tapi karena nggak kebagian jam, jadi beralih ke biologi misalkan atau mengajar yang jamnya masih kurang. Nah itu untuk semester depan ini merupakan masalah bagi saya karena ada ini katanya ada wacana bahwa yang honorer juga harus mengajar sesuai basic masing-masing. Jadi harus linier. Ini berkaitan dengan honor mereka yang dibayarnya kan dari provinsi gitu ya Pak. Oh iya, kalau SMA dari provinsi ya Bu? Iya, dari provinsi. Jadi nanti ada syarat khusus yaitu harus linier dengan basic keilmuannya. Nah, saya bingung sekali ini yang 8 orang ini ada beberapa yang linier, tapi ada juga beberapa yang mengajarnya tidak sesuai basic. Nah, itu mungkin permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak menjelang semester genap nanti Januari. Oh, begitu ya Bu. Nampaknya rumit juga ini masalahnya. Jadi kalau saya simak tadi Bu Yen itu permasalahannya terkait dengan linearitas rekan sejawat yaitu non ASN di dalam mengampu atau kurangnya jam pembelajaran ya Bu ya. Iya begitu Pak kurang lebihnya. Rumit ya Pak. Mendingan di SD kan gurunya hanya 10 kan ya guru kelas. Iya kalau di SD kan guru kelas 6 berarti kan 6 orang tambah guru mapel, PAI sama PJOK 8 plus kepala sekolah itu sudah lengkap anggapannya Bu. Iya. Saya jumlahnya 70 orang, itu yang PNS-nya 40, kemudian 20 P3K, tambah honorer sisanya, jadi seperti itu. Iya. Bu Yen bisa diceritakan apa sih penyebab di sekolah Ibu banyak non PNS yang mengajarnya tidak linier itu?
Iya, penyebabnya mungkin karena kemarin itu kami kedatangan guru P3K ya Pak, hampir 20 orang. 20 Oh, orang itu oh kan banyak ya tadinya Bu, ketiga. ya banyak sekali yang sebagian ada yang tadinya honorer di sekolah kami, nah Oh, sebagian lagi ada datang dari luar. Nah, yang dari luar itu jadi bukannya mengambil, memang itu kan udah jatahnya P3K. Jadi iya. jamnya yang honorer itu terbawa oleh P3K, sedangkan saya pribadi tidak bisa mengeluarkan begitu saja non PNS. Jadi saya berupaya diberdayakan mengajar mata pelajaran lain. Yang penting tetap masih di SMA Negeri 1 Ciamis. Kasihan juga kan mereka ya Pak. Jadi penyebabnya itu karena tadi adanya P3K baru yang datang ke sekolah yang berasal dari luar sekolah kami gitu. Jadi Oh, numpuk guru matematika saja sekarang saya ada 12 Pak Narsa. oh iya, iya, iya. Jadi 12. dari cerita Bu Yani tadi inti masalahnya itu eh, kedatangan P3K sebanyak 20 orang, sementara yang non PNS di sana 8 orang, jadi keambil alih gitu ya Iya, jam mengajarnya. Nah, iya. berangkat dari masalah tadi ya Bu, sebenarnya apa sih yang diinginkan sama Bu Yeni? Jadi Bu Yeni menghendaki kondisi seperti apa sih yang harus terjadi terkait masalah tadi gitu. Iya. Kalau saya itu inginnya semua non PNS itu tahun ini lolos P3K-nya atau lolos di instansi lainnya. Jadi masalah terselesaikan ya Pak mungkin. Tapi ini keinginan saya pribadi, tidak ada wacana kalau non PNS itu harus linearitas karena mereka juga kan belum disertifikasi. Jadi kalau keinginan saya mah nggak apa-apa ngajar apa aja dulu, yang penting masih bisa mengajar di sekolah kami sampai mereka diangkat jadi P3K atau sampai mereka lulus di misalkan PNS di instansi lain, itu keinginan saya. Kalau sekarang ada wacana seperti itu jadi bingung plus kasihan bagaimana caranya, sementara kalau dipaksakan linear tidak ada jamnya gitu. Kalau misalkan mengajar tidak linear katanya berkaitan dengan finansial mereka tidak akan cair dari provinsinya seperti itu. Oh iya, Ya, luar biasa sekali Bu Yeni, sangat bijaksana. Saya setuju sekali dengan keinginan atau ide-ide Ibu itu. Selanjutnya kira-kira harapan seperti apa yang Ibu Yeni sampaikan berkaitan dengan masalah tadi? ya, harapannya semoga ini kan aturan dibuat oleh manusia ya Pak dari provinsinya, misalkan mungkin harapannya ada aturan lain yang mengatur tentang non PNS khususnya di jenjang SMA, SMK, jangan sampai eh, mereka harus istilahnya dikeluarkan dari sekolah. Jadi minimal ada kebijakan yaitu bisa mengampu mata pelajaran apa saja, yang penting bisa mengajar dulu di sekolah itu karena mereka pun kan belum sertifikasi juga, kecuali yang sudah sertifikasi. Nah, yang sudah sertifikasi saya juga menyarankan untuk mencari jam di sekolah lain. Kan bisa Pak, misalkan induknya di SMA 1 tapi bisa ngajar mata pelajaran yang sama tapi di sekolah lain. Jadi bisa mengajar tambahan di sekolah lain. Jadi jamnya bertambah gitu, Pak. Ah, ya. Jadi kalau saya tangkap keinginan dan harapan Ibu itu adanya kebijaksanaan ya Bu, Iya. sangat luar biasa sekali. Sejauh ini apa sih langkah yang sudah Ibu lakukan untuk menyikapi masalah tersebut? Oh iya, untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya tadi Pak sesuai dengan harapan saya untuk yang non PNS yang sudah bersertifikasi, saya menyarankan kepada mereka untuk mulai dari bulan ini, kemarin ya bulan November, Oktober juga, tolong mencari sekolah untuk mencari jam tambahan. Jadi kalau misalkan di SMA 1 di induknya hanya 12 jam, jadi 12 jamnya lagi nyari di sekolah lain. Alhamdulillah sebagian ada yang sudah mendapatkan jam tambahan. Kemudian langkah yang sudah saya lakukan juga, saya meminta kebijaksanaan juga kepada
atasan yaitu kepala sekolah untuk tetap memperjuangkan mereka di SMA 1. Misalkan nanti kalau toh di guru sudah tidak kebagian lagi karena kasihan juga kan mereka sudah mempunyai NUPTK ya Pak, udah susah-susah. Nah, bisa diberdayakan dulu misalkan di tenaga tata usaha dulu, karena memang di tata usaha kami kurang mungkin ya Pak, karena ada yang P3K kemarin jadi di TU kurang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya misalkan kalau ini jauhnya aja misalkan tidak kebagian jam, nah saya minta Bapak Kepala itu untuk dilibatkan atau guru tersebut di ini kan di TU dulu gitu. Jadi jangan sampai langsung dikeluarkan, itu yang saya inginkan atau langkah yang sudah saya lakukan secara pribadi, ngobrol ke atasan saya seperti itu Pak. Ya, jadi Bu Yen sudah berupaya ya mengusahakan rekan-rekan sejawat itu supaya tidak dikeluarkan ya Bu. Ada yang menyarankan untuk mencari jam tambahan ke sekolah lain, namun hasilnya ada yang sudah berhasil, namun ada juga yang belum gitu ya, belum intinya mendapatkan sekolah non induk gitu maksudnya. Iya, ya begitu Pak. Ide bagus Bu, itu saya rasa perlu dicoba ya untuk terkait dengan mencari sekolah non induk ya Bu. Ya, ingin saya coba dan sebagian sudah saya coba di rencana saya ini. Cuman mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Semoga yang 8 orang ini pun ada jalan keluarnya dan masih menunggu hasil tesnya. Mereka juga mengikuti tes P3K dan PNS di kementerian lain. Mudah-mudahan ada solusi terbaik, mereka keterima sesuai yang mereka harapkan, sesuai basic keilmuannya Pak. Amin, amin, amin. Gini Bu Yen, tadi kan ide Bu Yen itu sudah bagus ya. Kira-kira kapan nih Bu Yen memulai melaksanakan ide tersebut gitu? Ya, secepatnya Pak. Bahkan saya sudah start menyuruh ya ke 8 orang itu untuk segera merealisasikan tadi ya. Jadi yang mencari jam tambahan di sekolah. Jadi untuk yang belum dilaksanakan mungkin akan secepatnya saya laksanakan mulai dari bulan ini juga gitu ya, atau hari besok juga saya udah merencanakan untuk merealisasikan ide saya ini. Wah, luar biasa sekali. Kemudian pihak atau siapa saja sih yang ingin diajak kerjasama dengan Ibu dalam menghadapi masalah tersebut serta mencari solusi terbaik dari masalah tersebut? Ya, pihak yang saya ingin ajak kerjasama itu semua pihak tentunya harus mendukung ya Pak, baik dari pihak manajerial, kepala sekolah, kemudian jangan lupa harus didukung juga oleh MGMP yang lainnya. Ya, misalkan honorer PAI ya Pak. Nah, MGMP yang lainnya pun harus mendukung dengan ide saya ini. Saya kira seperti itu. Kemudian Terus tidak ada lupa kolaborasi ya Bu. Kolaborasi, jangan sampai beberapa orang tidak mendukung. Kemudian pihak yang saya ingin ajak kerjasama juga tidak lupa saya mengajak komite sekolah juga Pak. Saya komunikasi juga dengan komite sekolah. Jadi kalau di SMA 1 itu kan ada sumbangan ya ke komite sekolah. Jadi antisipasi ke depannya itu kalau misalkan ini jauhnya ya Pak, kalau misalkan yang non PNS itu tidak ada honornya dari provinsi karena berkaitan dengan tadi basicnya harus linear. Nah, kalau komite bersedia dan dananya ada, itu bisa dibayar atau dihonor oleh komite sekolah dari uang sumbangan dari orang tua. Karena itu ada posnya untuk peningkatan kompetensi guru gitu. Karena memang kita membutuhkan guru tersebut, guru non PNS tersebut. Jadi kerjasamanya saya kerjasama juga dengan komite sekolah. Mantap sekali Bu. Semoga ada solusi dari masalah terkait dengan permasalahan PNS tadi ya Bu.
Iya, mudah-mudahan Pak. Ibu, alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah banyak membahas tentang permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Kira-kira menurut Ibu Yeni, apa manfaat yang diperoleh dari percakapan kita barusan? Ya, alhamdulillah manfaatnya saya pertama-tama lega sudah bisa mengutarakan permasalahan saya ke Pak Narsa. Mungkin itu ya saya lega, kemudian eh, semakin apa ya? Saya semakin ide saya itu semakin diperkuat ya Pak. Jadi Ya, saya alhamdulillah. semakin bersemangat, termotivasi lagi untuk merealisasikan ide saya ini. Mudah-mudahan dalam perjalanannya tidak banyak kendala ya Pak. Amin Bu, saya doakan ya Bu, semoga sukses. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, Iya. bagaimana perasaan Bu Yeni setelah kita ngobrol-ngobrol tadi Bu? Ya, seperti tadi juga dikatakan selain lega, saya perasaannya sekarang sudah mulai sedikit bahagia. Oh, jadi mungkin nanti itu memang suatu masalah, tapi pasti ada solusinya. Asalkan kita mau berusaha, berupaya mencoba dulu, jangan menyerah dulu. Pokoknya untuk perasaan saya hari ini lega gitu, Pak. Ya, ya, ya. Uh, Alhamdulillah Ibu ya sudah memunculkan ide-ide cemerlang dari Ibu sendiri dalam menyelesaikan permasalahan Ibu. Terus bersemangat dan sukses selalu Bu. Selamat mencoba ide-idenya. Mungkin ide-ide itu menjadi solusi terbaik dari permasalahan Ibu. Ya, terima kasih Pak Narsa atas waktunya sudah bersedia mendengarkan permasalahan saya. Semoga ada solusi yang terbaik ya Bu, dan aksi atau ide Ibu semoga terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kemana Bu Elisnya ya? Ada Pak. Terus Ibu kumaha atas ya? Kami atas rekamannya, bade di stop iya rekaman video. Atas Bu, atas lengse dua sesi. Ya,